dari Komisi 11. Bu Anies, kalau dari parlemen catatan-catatan apa yang tentunya dibahas begitu ya, digodok terkait rencana kenaikan PPN 12% ini yang pada akhirnya ditunda, Bu Anies? Silakan. Iya, pertama tentu kita menyambut dengan baik ya kalau pemerintah beritikat untuk menunda kenaikan PPN ini, karena memang tadi diungkap oleh Pak Sarman itu memang betul sekali, dan masukan-masukan sebetulnya juga sudah cukup banyak ya terkait dengan keberatan ya, dari seluruh unsur, karena efek kenaikan PPN ini kan tidak hanya kepada satu sisi tapi juga multiple efeknya itu bisa kemana-mana. Dan sebenarnya pemerintah punya ruang untuk bisa menunda atau bahkan membatalkan kenaikan PPN ini. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan di pasal yang sama, di pasal 7, di ayat 3 dan 4-nya itu bahwa tarif PPN bisa dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah atau PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Jadi DPR sendiri dan Komisi 11 yang bermitra dengan Kementerian Keuangan sudah menyampaikan, kami kan punya rapat kerja dengan Menkyu dan ini sudah disampaikan hampir oleh seluruh anggota yang hadir pada saat rapat itu, bahwa ini sudah bukan tidak boleh disangkal pemerintah bahwa daya beli masyarakat kita sedang turun. Tadi Pak Sarman juga mengungkapkan kita deflasi 5 bulan berturut-turut. Ini kan satu sinyal kuat dan ini nggak bisa disangkal bahwa kondisi ekonomi kita itu sedang tidak baik. Artinya pemerintah mestinya itu berkonsentrasi untuk menaikkan daya beli masyarakat ya supaya ekonomi bisa berangsur pulih, bukannya malah menaikkan PPN yang jelas ini akan memberatkan masyarakat dan juga memberatkan dunia usaha. Dan pada akhirnya nanti yang terjadi adalah bukannya menaikkan pendapatan, tapi justru kontraproduktif. Jadi kita berharap pemerintah dengan penundaan ini itu langsung ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan kepada DPR. Perubahan dengan setelah disetujui, DPR menyetujui, ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi memang ada ruang untuk menunda atau bahkan membatalkan. Jadi kalau tadi saya sepakat dengan Pak Sarman bahwa undang-undang HPP itu asumsinya adalah kondisi ekonomi kita stabil gitu. Kenyataannya kan tidak demikian. Pada triwulan ketiga ini kan pertumbuhan ekonomi melambat di angka 4,95, nggak sampai 5 ya. Kemudian juga indikator lain juga demikian. Kemudian terjadi penurunan kelas menengah yang sangat signifikan, hampir 10 juta orang turun kelas dari kelas menengah menjadi turun ke bawahnya. Ini tentu sinyal-sinyal yang tidak baik bagi perekonomian. Nah, pada saat kondisi seperti ini tentu tidak bijak ketika kita mengeluarkan kebijakan yang memperparah atau menambah beban bagi rakyat kita. Jadi ada ruang ya sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang HPP ya, di pasal yang sama ayat 3 dan 4 ajukan perubahan tarif itu, kemudian bersama dengan DPR dibahas, dan ketika DPR, saya yakin bahwa teman-teman DPR terlihat kemarin di raker dengan Menteri Keuangan, hampir semua fraksi, kan ada 8 fraksi ya di periode ini, mengajukan tentang PPN 12 itu memberatkan masyarakat. Ajukan itu karena juga dihukum oleh undang-undang, ada ruangnya, kemudian dibahas, kemudian keluar dalam bentuk peraturan pemerintah. Oke. Bu Anies, kalau kita lihat redaksi kalimatnya begitu, ini kan ditunda, Bu Anies, bukan dibatalkan. Sedangkan masyarakat juga bertanya-tanya, ditunda sampai kapan begitu ya? Bahkan ada kalimat lengah dikit nanti disahkan. Nah, kalau dari DPR secara konstitusi bagaimana Anda melihat sebagai penyambung lidah masyarakat juga untuk kalimat ditunda ini? Karena memang masyarakat juga butuh kepastian, apalagi pengusaha begitu, Bu Anies. Silakan. Iya.
Iya, kalau undang-undangnya kan memang tadi sudah saya sebutkan ya pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 itu menyebutkan memang itu Januari 2025. Tetapi pasal 3-nya kan mengumumkan itu bisa dirubah gitu loh. Ya, jadi secara undang-undang memang sudah ada undang-undangnya bahwa itu akan naik Januari ya. Tapi di pasal 3 di ayat 3-nya itu bisa dirubah gitu. Jadi ini memang komitmen pemerintah itu merubah itu tentu tadi bahasanya ya menunda atau dibatalkan. Kalau menurut saya eh, tidak usah ditunda, dibatalkan saja gitu karena jelas-jelas pada saat ini itu belum menjadi kebijakan yang prioritas. Apalagi pemerintahan baru ini kan memiliki program yang sangat banyak begitu ya, program yang banyak. Ini juga membutuhkan sesuatu yang langkah cepat juga dari pemerintah. Jadi ketimbang memberatkan masyarakat dengan menaikkan PPN, Baik. pemerintah mencari terobosan atau alternatif lain untuk menaikkan pendapatan negara. Memang kalau kita melihat bahwa tadi betul sekali bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi itu di kita ya itu masih domestik, konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu artinya apa? Daya beli masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya daya beli masyarakatnya lemah kayak tadi gitu ya, kelas menengah itu sudah turun. Kelas menengah itu loh yang biasa dia makan-makan, dia biasa kafe itu kalau sudah turun 10 juta ini kan mempengaruhi industri gitu. Jadi kalaupun dibuka banyak industri yang mau ke sana tuh siapa? Karena daya masyarakat sedang menurun gitu. Yang paling terkena dampak itu tentu masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka pengeluaran sehari-harinya kan memang untuk konsumsi ya. Jadi Baik. di sini kalau kita anggap bahwa kalau ditunda itu juga belum tahu sampai kapan, lebih baik dibatalkan dan kembali ke yang semula. Baik, seberapa kuat juga DPR untuk membatalkan rencana kenaikan begitu ya, walaupun sudah ada mandat undang-undangnya, Bu Anies? Ya, ini kan tadi sesuai dengan undang-undang prosedurnya kalau untuk merubah karena sudah jadi undang-undang, maksudnya adalah pemerintah meminta membahas bersama dengan DPR terkait dengan perubahan tarif. Ya, jadi tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% sampai 15%. Perubahan diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan kepada DPR. Itu jelas di situ gitu. Jadi urutannya itu DPR kan lembaga legislatif. Eksekutif yang menjalankan kebijakan adalah pemerintah. Maka pemerintah mengajukan ini sudah ada masukan dari DPR. Berapa kali rapat kerja seperti itu, masukan dari masyarakat, masukan dari pengusaha, masukan dari semua komunitas terkait dengan kenaikan PPN yang ini memberatkan masyarakat. Nah, itu tentunya harus didengar oleh pemerintah, kemudian mengajukan ke DPR ada seperti ini dan DPR juga punya suara yang sama dengan rakyat. Bersama-sama dibahas untuk diubah ya. Jadi dengan setelah itu kembali kepada pemerintah keluarkan PP-nya, itu prosedurnya gitu. Jadi sampai saat ini DPR menunggu goodwill atau itikat baik dari pemerintah untuk merubah tarif PPN itu atau Oke. membatalkan. Oke,